Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihaya Talita Aisyah dari Prodi PGSD semester 4, Unuga, Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai konsep dasar bahan ajar bahasa Indonesia di SD kelas tinggi. Nah, PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bagian 2, dosen pengampu Ibu Wahyu Nuning Budiarti, MPD. Nah, di dalam PowerPoint ini, saya akan menjelaskan pengertian bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar, karakteristik bahan ajar, dan peran bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi bahan ajar ini dipergunakan sebagai pembantu guru dalam menjelaskan materi ya, teman-teman. Nah, jenis-jenis bahan ajar dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang kedua, bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Dan yang ketiga, bahan ajar berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bahan ajar berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak adalah bahan untuk mengajar yang berupa lembaran buku kertas yang dapat dipegang dan dibaca secara langsung. Nah, banyak sekali jenis bahan ajar cetak yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain adalah handout, modul, buku teks, LKS, model, poster, leaflet, gambar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak adalah bahan ajar yang bukan berupa lembaran kertas, melainkan berupa alat digital ataupun sesuatu yang bisa diakses lewat internet. Misalnya bahan ajar dengar, audio ya, yang bisa siswa dengar. Nah, kemudian bahan ajar pandang dengar, audiovisual, yaitu bahan ajar yang bisa didengar dan dilihat. Yang ketiga ada bahan ajar interaktif. Nah, bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengomunikasikan beberapa media pembelajaran. Ya, diantaranya ada audio, video, teks, ataupun grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Kemudian, bahan ajar berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Nah, bahan ajar yang tidak diproyeksikan yakni bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakan. Misalnya bisa membaca, melihat, dan mengamati bahan ajar tersebut, ya. Contohnya ada foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. Contohnya ada misal slide PowerPoint seperti yang sudah saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga ada bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video tape player, VCD player, dan sebagainya. Karena bahan ajar ini tuh hampir mirip dengan bahan ajar audio ya, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekaman. Hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Nah, jadi dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya ada video, film, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan ajar berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar yang berbasiskan cetak ya. Misalnya bahan tutorial, foto, majalah, atau koran. Yang kedua, bahan ajar berbasiskan teknologi, misalnya audio kaset, slide, film, dan video interaktif. Yang ketiga, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktik atau proyek.
Misalnya kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia ya. Misalnya untuk keperluan pendidikan jarak jauh ya, seperti saat sekarang kan pandemi, kita memerlukan bahan ajar tetap ya untuk mempermudah penyampaian materi. Contohnya ada telepon, HP, video conferencing, laptop, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada karakteristik bahan ajar. Nah, bahan ajar memiliki karakteristik yaitu self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, and user-friendly. Yang pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian, self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi, sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian ada stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Artinya, sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar yang lain. Yang selanjutnya ada adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespons dan mengakses sesuai dengan keinginan. Nah, jadi bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian ada peran bahan ajar. Peran bahan ajar dibedakan menjadi tiga, yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yang kedua, peran bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, yang pertama, peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Sebagai satu-satunya sumber informasi, serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar. Yang kedua, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, kemudian peran bahan ajar dalam pembelajaran individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Kemudian, peran belajar dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Nah, dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Kemudian sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, demikian presentasi dari saya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang sudah saya referensikan ya teman-teman. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.